Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C0D023048, mata kuliah Akuntansi Pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Heriani, SEMAK. Di sini saya akan membahas tentang konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Definisi aktiva tetap dalam SAK etap yang diatur oleh IAI 2009-68, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. SAK menggunakan istilah aset tetap, tetapi dalam perpajakan tidak menggunakan istilah aset tetap. Istilah yang digunakan dalam SAK memang berbeda dengan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perpajakan. Jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud. Jenis aktiva yang satu ini mencakup aset-aset yang bisa mempunyai wujud nyata sehingga dapat dilihat. Contohnya tanah, bangunan, mesin, pabrik, dan juga peralatan. Masa penggunaan aktiva tetap berwujud yaitu lebih dari satu periode akuntansi. Aktiva tetap berwujud dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang dapat mengalami depresiasi atau penyusutan dan yang tidak dapat mengalami depresiasi. Yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud merupakan aset-aset perusahaan yang tidak memiliki wujud nyata dengan masa manfaat, yaitu lebih dari 1 tahun, hak ataupun posisi yang menguntungkan untuk perusahaan dalam mendapatkan penghasilan terlihat dari kekayaan tersebut. Berikutnya ada perolehan aset tetap. Yang pertama ada dalam perolehan akuntansi dalam SAK etap yang diatur oleh IAI. Klasifikasi sewa adalah sebagai berikut. A. Sewa pembiayaan atau finance lease. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Aset sewa bersifat khusus dan di mana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Yang B. Sewa operasi atau operating lease. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi apabila dalam sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Yang C. Transaksi jual dan sewa balik atau sales and lease back. Transaksi jual dan sewa balik harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Lalu ada perolehan aset tetap dalam perpajakan. Dalam KMK 1169 dirumuskan bahwa sewa guna usaha atau SGU adalah usaha kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara SGU dengan hak opsi atau finance lease maupun SGU tanpa hak opsi operating lease, untuk dipergunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran sekian berkala. Jenis SGU yang diakui menurut perpajakan hanya ada dua, yaitu yang pertama ada sewa guna usaha dengan hak opsi. Kegiatan SGU diklasifikasikan sebagai SGU dengan hak opsi jika disebutkan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal atas keuntungan lessor. Yang kedua, jangka waktu SGU ditetapkan paling singkat 2 tahun untuk barang modal golongan 1-3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3 dan 7 tahun untuk kategori bangunan. Yang ketiga, perjanjian SGU
memuat ketentuan mengenai opsi bagi lese. Yang kedua ada sewa guna usaha tanpa hak opsi. Kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai SGU tanpa hak opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pembayaran SGU selama periode SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua ada perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lese. Berikutnya ada penyusutan aset tetap. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI, metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, ada metode saldo menurun atau diminishing balance method, menghasilkan pembebanan yang menurunkan selama umur manfaat aset. Yang ketiga ada metode jumlah unit produksi atau sum of the unit of production method, menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method untuk kelompok bukan bangunan saja, dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus atau close ended. Lalu berikutnya ada penghentian aset tetap. Ada dua penghentian aset tetap. Yang pertama ada pelepasan aset tetap. Dalam setiap penjualan aset dapat timbul laba atau rugi sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku aset. Namun karena perbedaan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat, laba atau rugi penjualan aset dapat berbeda jumlahnya antara akuntansi dengan perpajakan. Yang kedua, tidak memiliki masa manfaat. Menurut SAK etap yang diatur oleh IAI, entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaannya. Entitas dapat mencatat aset tetap sebesar real tercatat aset tetap Rp1 apabila aset tetap masih dapat digunakan untuk operasional sehari-hari. Lalu yang terakhir ada revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Dalam akuntansi, revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan karena SAK etap menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Namun demikian, menurut paragraf 1515/2009, penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dengan adanya kewenangan dari pemerintah untuk mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan, maka dikeluarkanlah peraturan mengenai penilaian kembali aset tetap. Segitulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.